Permainan spekulasi adalah permainan yang paling menarik di dunia. Tapi ini bukan permainan untuk orang bodoh, orang yang malas secara mental, orang dengan keseimbangan emosi yang rendah, atau petualang yang cepat kaya. Mereka akan mati miskin. Selama saham itu benar, dan pasarnya benar, jangan terburu-buru untuk mengambil keuntungan. Seseorang seharusnya tidak pernah mengizinkan usaha spekulatif untuk melakukan investasi. Seorang pria harus percaya pada dirinya sendiri dan penilaiannya jika dia berharap untuk mencari nafkah di game ini. Itulah mengapa saya tidak percaya pada tip. Kerugian tidak pernah mengganggu saya setelah saya menerimanya. Aku melupakannya dalam semalam. Tetapi salah, tidak mengambil kerugian, itulah yang merusak dompet dan jiwa. Jika Anda tidak bisa tidur di malam hari karena posisi pasar saham Anda, maka Anda sudah keterlaluan. Jika ini masalahnya, maka jual posisi Anda ke tingkat tidur. Pasar tidak mengalahkan mereka. Mereka memukuli diri mereka sendiri, karena meskipun mereka punya otak, mereka tidak bisa duduk diam. Saya tidak tahu apakah saya membuat diri saya polos, tetapi saya tidak pernah kehilangan kesabaran atas pasar saham. Saya tidak pernah berdebat dengan rekaman itu. Sakit di pasar tidak membawamu kemana-mana. Ada waktu untuk pergi lama, waktu untuk pergi singkat dan waktu untuk pergi memancing. Tidaklah penting untuk membeli semurah mungkin karena membeli pada waktu yang tepat. Tidak pernah ada pemikiran saya yang menghasilkan banyak uang untuk saya. Itu selalu menjadi tempat duduk saya. Apa yang sebenarnya dilakukan orang di pasar saham yang diperhitungkan, bukan apa yang mereka katakan akan mereka lakukan. Orang-orang yang mencari uang dengan mudah selalu membayar hak istimewa untuk membuktikan secara meyakinkan bahwa itu tidak dapat ditemukan di bumi ini. Bodoh untuk melakukan perdagangan kedua, jika perdagangan pertama Anda menunjukkan kerugian. Tidak pernah kerugian rata-rata. Biarlah pikiran ini tertulis tak terhapuskan di benakmu. Seorang spekulan yang bijaksana tidak pernah berdebat dengan rekaman itu. Pasar tidak pernah salah, opini sering salah. Ketika saya bearish dan saya menjual saham, setiap penjualan harus berada di level yang lebih rendah dari penjualan sebelumnya. Ketika saya membeli, yang terjadi adalah kebalikannya. Saya harus membeli dalam skala yang meningkat. Saya tidak membeli saham lama dalam skala kecil, saya membeli dalam skala besar. Aku justru melakukan hal yang salah. Kapas menunjukkan kerugian dan saya menyimpannya. Gandum menunjukkan saya untung dan saya menjualnya. Dari semua kesalahan spekulatif, hanya sedikit yang lebih besar daripada mencoba rata-rata permainan yang kalah. Selalu jual apa yang menunjukkan kerugian dan pertahankan apa yang menunjukkan keuntungan. Ingat ini, ketika Anda tidak melakukan apa-apa, para spekulan yang merasa mereka harus berdagang hari demi hari, meletakkan dasar untuk usaha Anda berikutnya. Anda akan menuai keuntungan dari kesalahan mereka. Tidak ada orang yang bisa bermain pasar sepanjang waktu dan menang. Ada kalanya Anda harus benar-benar keluar dari pasar, karena alasan emosional dan juga ekonomi. Dia harus takut kerugiannya berkembang menjadi kerugian yang jauh lebih besar, dan berharap keuntungannya bisa menjadi keuntungan besar. Benar-benar salah untuk berjudi di saham seperti yang dilakukan rata-rata orang. Yang dia inginkan adalah diberitahu secara spesifik saham mana yang akan dibeli atau dijual. Dia ingin mendapatkan sesuatu tanpa bayaran. Dia tidak ingin bekerja. Dia bahkan tidak ingin berpikir. Karena ketika saya salah hanya satu hal yang meyakinkan saya tentang hal itu, dan itu adalah kehilangan uang. Dan saya hanya benar ketika saya menghasilkan uang. Itu berspekulasi.
Jangan mengantisipasi dan bergerak tanpa konfirmasi pasar. Sedikit terlambat dalam perdagangan Anda adalah jaminan bahwa Anda benar atau salah. Jika ada uang mudah tergeletak di sekitar, tidak ada yang akan memaksanya masuk ke saku Anda. Saya harus membeli dalam skala yang meningkat. Saya tidak membeli saham lama dalam skala kecil, saya membeli dalam skala besar. Seorang operator saham harus melawan banyak musuh mahal di dalam dirinya sendiri. Tidak ada orang yang bisa bermain pasar sepanjang waktu dan menang. Ada kalanya Anda harus benar-benar keluar dari pasar, karena alasan emosional dan juga ekonomi. Dia harus takut kerugiannya berkembang menjadi kerugian yang jauh lebih besar, dan berharap keuntungannya bisa menjadi keuntungan besar. Benar-benar salah untuk berjudi di saham seperti yang dilakukan rata-rata orang. Saya tidak tahu apakah saya membuat diri saya polos, tetapi saya tidak pernah kehilangan kesabaran atas pasar saham. Saya tidak pernah berdebat dengan rekaman itu. Sakit di pasar tidak membawamu kemana-mana. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di Wall Street dan setelah menghasilkan dan kehilangan jutaan dolar, saya ingin memberitahu Anda ini, tidak pernah ada pemikiran saya yang menghasilkan uang besar bagi saya. Itu selalu menjadi tempat duduk saya. Mengerti, dudukku ketat. Hanya ada satu sisi pasar saham, dan itu bukan sisi banteng atau sisi beruang, tetapi sisi kanan. Yang dia inginkan adalah diberitahu secara spesifik saham mana yang akan dibeli atau dijual. Dia ingin mendapatkan sesuatu tanpa bayaran. Dia tidak ingin bekerja. Dia bahkan tidak ingin berpikir. Ketika saya salah hanya satu hal yang meyakinkan saya tentang hal itu, dan itu adalah kehilangan uang. Dan saya hanya benar ketika saya menghasilkan uang. Itu berspekulasi. Jangan mengantisipasi dan bergerak tanpa konfirmasi pasar. Sedikit terlambat dalam perdagangan Anda adalah jaminan bahwa Anda benar atau salah. Uang di rekening broker atau di rekening bank tidak sama seperti jika Anda merasakannya di jari Anda sendiri sesekali. Maka itu berarti sesuatu. Semakin buruk situasinya, semakin sedikit yang dibutuhkan untuk membalikkannya, semakin besar keuntungannya. Jika ada uang mudah tergeletak di sekitar, tidak ada yang akan memaksanya masuk ke saku Anda. Sifat permainan seperti yang dimainkan sedemikian rupa sehingga publik harus menyadari bahwa kebenaran tidak dapat diungkapkan oleh segelintir orang yang tahu. Mengantisipasi pasar adalah dengan berjudi. Bersabar dan bereaksi hanya ketika pasar memberi sinyal berarti berspekulasi. Masukkan perdagangan hanya setelah aksi pasar mengkonfirmasi pendapat Anda dan kemudian segera masuk. Bodoh untuk melakukan perdagangan kedua, jika perdagangan pertama Anda menunjukkan kerugian. Tidak pernah kerugian rata-rata. Biarlah pikiran ini tertulis tak terhapuskan di benakmu. Apa yang sebenarnya dilakukan orang di pasar saham yang diperhitungkan, bukan apa yang mereka katakan akan mereka lakukan.